Kepelawatan dengan NIM 21142011125 dari Universitas Pembangunan Indonesia. Video kali ini saya akan membahas soal Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya dari MK Agama Islam dengan dosen pengampu Jumliyati Lambayang MPD SPD. Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad, juga satu-satunya mukjizat yang bertahan hingga sekarang. Selain sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat, Al-Quran juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah mati. Jika dicermati, kebanyakan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang sejatinya telah Allah tuliskan dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan, ada banyak ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan, yaitu ayat Al-Quran yang pertama kali turun menunjukkan dasar ilmu pengetahuan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq 1-5. Dalam ayat ini, kita dianjurkan untuk belajar melalui baca, tulis, mengkaji ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Meneliti lebih jauh tentang ilmu pengetahuan yang sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Katakanlah, adalah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya, orang yang barakallah yang dapat menerima. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mau mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kedua ayat di atas menunjukkan pentingnya seseorang untuk memiliki ilmu pengetahuan. Jika kita cermati dengan membaca Al-Quran, maka kita akan temukan banyak ilmu pengetahuan tentang alam semesta yang tak terkira. Sebuah contoh dalam surat Yunus ayat 5 yang menjelaskan tentang ilmu falak atau perbintangan. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan olehnya manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Yunus ayat 5. Bukti lain tentang Al-Quran sebagai dasar ilmu pengetahuan adalah surah An-Nahl ayat 66 tentang ilmu hewan. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum pada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang minum. Quran Surah An-Nahl ayat 66. Atau dalam surah Ar-Ra'd ayat 4 yang menjelaskan ilmu tumbuhan. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman yang pohon kurma dan bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 4. Lalu tentang ilmu bumi dan ilmu alam. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata untuk menjadi pelajaran dan perhatian bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Quran Surah Kaf ayat 7-8 dan surat Saba ayat 18. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri itu atau jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Quran Surah Saba ayat 18. Masa perkembangan Al-Quran dahulu dilakukan bahwa sejatinya Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang pertama kali. Pada masa perkembangannya Islam dulu, banyak para pakar muslim yang menjadi orang hebat karena selalu berpegang teguh pada Al-Quran. Misalnya pada masa Islam masuk di Andalusia atau Spanyol, kita mengetahui 1. Abbas bin Farmas sebagai ilmu kimia dan astronomi. Dia adalah penemu pertama pembuatan kaca dari batu. Ibrahim bin Yahya Al-Naqas terkenal dalam ilmu astronomi, ilmu yang dapat mengetahui terjadinya gerhana matahari atau bulan dan dapat pula mengetahui lama waktu terjadinya gerhana tersebut.
bin Yahya menemukan teropong modern yang dapat mengetahui jarak antara tata surya dan bintang-bintang lain. 3. Ahmad bin Ibas dari Cordova, ahli dalam bidang obat-obatan. Al-Hasan binti Abu Ja'far An-Halfits, 2 orang wanita ahli kedokteran. Ibnu Batuta dari Tangier, Maroko, ahli geografi. Dan banyak lagi para ilmu Islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Al-Quran, istilah ilmu pengetahuan digambarkan sebagai al-ilm, al-qal, dan al-fala, al-ilun. Ilmu tidak ada batasnya, teruslah mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Allah pun menyuruh umat manusia untuk mempelajari segenap penjuru bumi untuk menggali ilmu. Maka dari itu sebagai generasi muda teruslah menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam Islam. Ilmu tanpa adanya agama adalah buta agama, tanpa ilmu adalah agama. Jadi kedua-duanya sangat diperlukan dalam kita mengarungi kehidupan yang fana ini. Jadi Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Penjelasan saya